Tuhan, malam hari ini kita kembali beribadah untuk harinya orang tua kita tercinta yang sudah dipanggil untuk pulang. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang dengan sukacita, amin. Bagaimanapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kebaikan-Nya yang dalam kita akan memulai ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini, buat waktu ini, buat malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul kembali di rumah keluarga almarhum Papa yang tercinta, di mana Kau sudah membawa dia kembali pulang. Kami ingin saat ini ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami atas segala kebaikan, anugerah dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, terutama buat keluarga besar yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan terus menyertai langkah hidup mereka, terus menuntun mereka sehingga mereka tetap dengan iman mereka percaya kepada Kristus, sampai seperti Engkau memanggil orang tua kami tercinta Tuhan. Dan setiap kami yang hadir malam hari ini, kami percaya kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Kami datang tidak seperti kami kembali, tapi kami akan melihat bagaimana Tuhan menjamah hidup kami. Mungkin saat ini ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Di dalam Tuhan kami mempunyai jalan keluar. Di dalam Tuhan kami mempunyai pertolongan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini dari awal sampai ke akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, orang tua kita sudah pulang, sudah urusannya dengan Tuhan. Sekarang saya mau berkata bahwa urusan kita adalah sekarang ini kita dengan Tuhan juga. Kita yang masih hidup mempersiapkan diri baik-baik, berjalan, berjuang sampai akhir hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Maka satu pujian, segala puji syukur haleluya. Haleluya. Hallelujah.
sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Haleluya. Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Tangkap pujian ini Bapak Ibu dari awal. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri. Sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri. Sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, biar musiknya menyanyikan pujian ini, kita renungkan setiap bait yang kita nyanyikan. Apa persoalan yang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita mengalami persoalan yang sudah tidak ada jalan keluarnya? Tapi Tuhan berfirman, Dia berjanji akan menyertai langkah hidup kita. Bukan berarti kita percaya kepada Kristus tidak ada persoalan. Persoalan boleh diizinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita mengerti betapa Tuhan itu berkuasa dan berdahsyat di dalam hidup kita. Tidak ada hal persoalan di dalam dunia ini yang tidak bisa Dia selesaikan dalam hidup kita. Haleluya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap pegang Dia kuat dalam hidup kita. Maka kita akan melihat pertolongan Dia dalam hidup kita. Katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, oh Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kau peduli, Kau mengerti, kami sembah Engkau. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Sungguh benar Tuhan, bahwa hanya Kau pribadi yang mengerti keadaan kami, bahwa hanya Engkau Allah pribadi yang peduli akan kami. Manusia terbatas kepeduliannya, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Karena firman Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Ia tidak akan pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau selalu ada bagi setiap kami, terlebih buat keluarga Aceh di tempat ini. Kami tahu Tuhan, rasa kehilangan itu ada, rasa sedih itu ada, dan tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghiburkan mereka selain daripada Roh Kudus, Roh yang diberikan oleh Tuhan sebagai penolong, sebagai penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu Tuhan, kami tidak izinkan ketika keadaan ini ada dalam keadaan mereka, iblis mengambil keuntungan, membisikkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami tunjukkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mengerti, kami paham, kami mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, tentang orang-orang yang sudah mati. Karena itu Bapa, kami serahkan ibadah 7 hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, Engkau yang menghiburkan keluarga. Satu persatu tidak pernah Engkau tinggalkan mereka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dia kembali yang ke-7. Dimulai dari ayat yang ke-7. Tahu cerita Ayub? Ayub orang yang luar biasa, benar, tercatat di Alkitab, saleh, tapi kita lihat anaknya habis, semua habis, ya, sampai dia sendiri pun hampir habis, ya. Nah, dia mengerti, makanya dia bilang, ya, ayat 7, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Ayat ke-8, orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Itu sebuah ungkapan perasaan Ayub. Ya, dia mengakui bahwa hidupnya itu hanya sebuah hembusan nafas. Ya, seperti kita saat ini, setiap kita bisa masih ada berkumpul karena kita masih punya hembusan nafas itu. Kalau itu udah hilang, berarti udah nggak ada lagi, ya. Nah, ayat ke-9, sebagaimana awan lenyap dan menghilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Terus begitu, kok dia muncul? Kan ada yang pernah nggak dengar, oh dia masih makan, ya, masih nasi jadi basi karena pulang makan gitu, ya. Nah, kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita kembalikan dengan pandangan demikian, ya.
Dikatakan sebagaimana awan lenyap dan menghilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, dia tidak akan muncul kembali. Kita kemarin penghiburan sudah sampaikan bahwa apa? Aceh sudah beristirahat, tidak ada kegiatan lagi. Dia hanya istirahat sampai nanti akhir zaman dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, ayat ke-10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, kemana dong Aceh kalau gitu? Ya, nah kita lihat Ayub pasal ke-34 ayat 14 sampai 15. Jikalau ia itu besar, jikalau Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Manusia itu ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya kembali sama jiwa kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu Tuhan memberikan dia roh, maka dia jadi hidup. Kalau di dalam kejadian Tuhan menghembuskan roh, nafas, maka manusia itu hidup. Seandainya Tuhan tidak menghembuskan nafas itu, kira-kira manusia hidup enggak? Enggak. Maka Ayub katakan, ketika Tuhan menarik roh itu kembali, maka dia mati lagi. Nah, tubuh yang kemarin kita makamkan itu kembali ke debu. Karena manusia itu terbuat dari debu dan tanah. Kalau nggak percaya, coba kok ada daki-dakinya ya. Padahal udah mandi bersih ya, dia. Nah, kita kenapa itu pada dasarnya mengingatkan kita kembali. Sebenarnya kita nggak perlu sombong. Mau kamu cantik, mau kamu kaya, mau kamu hebat, nggak usah sombong. Kenapa? Karena kita hanya berdebu. Yang satu saat itu akan kembali menjadi debu. Ya. Terus Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi roh Aceh udah kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Jadi roh Aceh tidak kemana-mana. Dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan dia tidak kembali ke rumah. Saya nggak yakin, saya dulu saya belum percaya sama Tuhan. Waktu umur 14 tahun mama saya meninggal. Dia bilang, kamu nggak hati loh, kamu tidur satu kamar dengan mama. Nanti dia datang ganggu kamu. Nanti kamu bisa dipindahkan dari atas rumah tidur pindahkan ke bawah. Saya bilang, betapa jahatnya mama saya ya. Kok bisa gitu kan? Waktu itu saya belum sungguh-sungguh, dan Tuhan saya baru mulai ke gereja ya, karena baru remaja kan. Tapi saya berpikir secara logika saya, masa sih mama saya selama hidup aja buatin saya makan kok, buatin saya kue kok, siapin saya makanan, siapin baju sekolah, masa sih meninggalnya malah jahat sama saya? Saya bilang saya nggak mungkin, nggak percaya. Saya tidur di kamarnya biasa sama mama, nggak ada apa-apa. Nah, setelah saya udah sungguh-sungguh dan Tuhan, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya dibukakan firman Tuhan ini. Jadi ketika seseorang meninggalnya dalam Tuhan, dia sudah berbahagia, dia istirahat. Rohnya kemana? Rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Ya, jangan mau dipengaruhi oleh perkataan, nanti ada terjadi sesuatu. Tuhan, gara-gara kalian Tuhan. Ya, bilang kata Tuhan. Bukan Tuhan, tapi kata Tuhan. Rohnya sudah bersama dengan Bapa. Ya, kita lihat. Dibukakan ya, satu lagi contoh di Alkitab. Lukas pasal 6. Lukas pasal 16 itu ada contoh yang sangat nyata tercatat di Alkitab. Siapa tahu tentang cerita ini? Tentang si kaya dan mati. Ya, nah, terus dia datang, dia bilang, ya saya bacakan ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada
seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dengan dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan makanan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Dari sinilah ada surga dan neraka. Ya, dari sini orang mana ada surga, mana ada neraka. Maka orang seenak perutnya mempergunakan hidupnya. Nah, saya bilang sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita belum selesai. Aceh sudah selesai. Kita belum. Kita masih tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita terus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, kita lihat. Nah, lalu dia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, ini kan jarang dikatakan ya. Tapi dari kisah ini kita lihat ada 2 alam, alam surga dan alam neraka. Ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi jelas dia punya kerinduan untuk adik-adiknya, untuk keluarganya, tidak di tempat, ya kita anggap lagi bilang neraka lah ya, tempat yang menderitakan. Terus Bapak Abraham dia bilang nggak bisa, ya nggak bisa, orang mati nggak bisa lagi balik ke rumahnya untuk memberitakan itu. Maka Bapak Abraham dia apa? Ada orang-orang yang memberitakan Injil itu. Ya, ada cerita-cerita dari Musa, ada kesaksian-kesaksian Musa. Itulah tempat kita untuk mulai percaya kepada Tuhan. Orang mati tidak, kalau bisa dia pulang lah, ya kan? Kalau kita lihat cerita ini, nah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sudah mati di dalam Tuhan, rohnya tidak kembali lagi. Rohnya sudah bersama dengan Bapa di surga. Ya, nah buat anak-anak, buat istri, buat cucu, buat menantu, ayo percaya kepada Tuhan, pertahankan iman yang sampai akhir. Karena apa? Ayo banyak baca firman Tuhan, bukan kata orang. Kalau kata orang 10 orang berkata, 11 pendapatnya, termasuk kita punya pendapat sendiri. Tapi kita kembalikan semua kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas bahwa ketika seseorang sudah meninggal, dia sudah mati di dalam Tuhan, dia sudah berbahagia. Dan rohnya kemana? Ya, rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Dia tidak lagi kembali ke rumah, apalagi mengganggu, tidak akan ada. Ya, itu pandangan yang salah. Kita kembali ke Alkitab bahwa dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Saya lihat bagaimana Aceh duduk di situ, kami datang, ya luar biasa. Awal kami datang ya, Aceh duduk di situ, ada adik. Saya luar biasa, sudah orang tua yang luar biasa. Sampai terakhir Jono bilang, Aceh aku tuh udah berserah. Dia merasa sudah cukup hidupnya. Dia sudah merasa bahwa hidupnya sudah baik dan dia sudah, istilahnya dia sudah benar-benar siap. Dan memang hari itu kami datang hanya tempo cuma 4-5 jam. Saya bilang, benar lah Jono, malam-malam biasa. Iya benar. Tapi saya bilang itulah jalan terbaik buat Aceh. Dia tidak menderita kesakitan, ya cepatlah ya. Dan waktu yang begitu kita datang seminggu sebelumnya ya, keluar saya mau pulang.
sore itu kami datang, saya percaya waktunya sudah tepat buat Aceh. Dan dia tidak menderita kesakitan yang begitu dalam. Dan saya percaya bahwa semua itu adalah waktunya Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menolak pemberian Tuhan. Kita hanya bisa jaga kesehatan dengan makan yang sehat, minum yang sehat, olahraga, tapi umur tak bisa kita dapatkan karena itu datangnya pemberian Tuhan. Ya, karena itu mari kita mempersiapkan diri. Ya, kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan mau kita pulang, yang penting kita mempersiapkan diri. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan sekali lagi, ayo buat keluarga, ingat, Aceh tak mungkin ganggu keluarga. Dia sudah bersama dengan mama, ya, dia sudah bahagia, dia sudah beristirahat. Dan tinggal ada hari keluarga saling mendukung satu sama lain, tetap bersatu. Ya, jangan ketika kita sudah bilang papa, kita lupa dengan mama, kita lupa dengan saudara-saudara. Jangan, tetap bersatu sampai kepada akhir cerita ini kita masing-masing. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu adalah kebenaran-Mu adanya. Karena itu Tuhan, kami tidak izinkan ada hal-hal, ada perkataan-perkataan yang sia-sia, ada pengaruh-pengaruh yang mencoba menggoyahkan iman saudara-saudara kami di tempat ini. Kami tundukkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami mengerti, kami paham bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kondisi ini terjadi, ketika kami dipanggil kembali ke rumah Bapa, kami percaya kami sudah berbahagia, Aceh juga sudah berbahagia. Karena itu Tuhan, rohnya sudah bersama dengan Engkau, rohnya tidak kemana-mana, apalagi mengganggu keluarga. Itu tidak ada sama sekali di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkanlah Ai, kuatkanlah anak-anak, menantu dan cucunya, sehingga mereka akan terus kuat di dalam Tuhan, terus kuat menjalani kehidupan ini, bahkan roh mereka terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih. Kiranya penghiburan yang datang dari Roh Kudus terus menghiburkan mereka hari lepas hari, hari lepas hari, sehingga di dalam kondisi mereka mungkin sedang berduka, ada sukacita yang mereka terima. Kami mintakan semua itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Halo, selamat malam. Saya mau keluarga terima kasih kepada gereja Mas 21 yang sudah berkenan mengisi acara ibadah penghiburan 7 hari kepergian Papa kami. Terima kasih untuk Ibu Erna, namanya sangat memberikan kami sukacita, memberikan kami, mengingatkan kami kembali bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di saat-saat sibuk kalian untuk datang di tempat ini, di rumah ini, di ibadah penghiburan 7 hari kepergian Papa kami. Saya juga mewakili keluarga meminta maaf jika Papa kami di masa hidupnya melakukan kesalahan, baik sikap, perbuatan, perkataan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami sekeluarga meminta maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah support ini. Terima kasih juga untuk Koko Jono yang sudah sangat mendukung, mensupport, mendoakan Papa, memberikan Papa semangat di saat Papa sakit, di rumah sakit, dan juga Bu Erna yang sudah beberapa kali mengunjungi Papa, mendoakan Papa, bahkan sampai di hari terakhir Papa pun Ibu Erna juga sama Koko Jono menyempatkan untuk rumah sakit. Terima kasih. Biar semua kebaikan kalian Tuhan yang membalas. Terima kasih. Haleluya.